Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Fazliani dari F3B Prodi Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Networking Fundamental Cisco Packet Tracker. Yang saya akan bahas kali ini adalah bab implement basic konfigurasi. Selamat menonton. Baik, nah yang pertama akan kita lakukan adalah di sini ya, bisa kita lihat Nah, jadi yang akan kita lakukan pertama kali adalah di sini bisa kita lihat ya. Pada instruksinya sendiri, yang pertama adalah menampilkan perform basic konfigurasi pada S1 dan S2. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi paket tracker, yaitu implement basic connectivity. Kita akan membuat konfigurasi switch dasar terlebih dahulu, kemudian kita akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi alamat IP pada switch dan PC. Langsung saja kita akan ke instruksinya seperti apa. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menampilkan dasar konfigurasi pada S1 dan S2. Dengan step yang pertama yaitu mengkonfigurasi hostname switch 1 dengan mengubahnya menjadi S1. Pertama, kita akan masuk ke enable, kemudian config terminal, lalu ketikkan hostname S1. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigur konsol dan enkripsi privilege access mode password. Yang pertama, kita akan menggunakan Cisco sebagai konsol passwordnya. Kemudian, kita akan menggunakan kelas untuk privilege access mode password. Ini adalah step yang kedua ya. Dan bisa kita lihat proses pengerjaannya menjadi 4%. Setelah ini pasti akan bertambah lagi. Nah, kita ketik line console 0, kemudian kita sudah masuk ke config line, lalu masukkan password Cisco untuk konsol passwordnya, kemudian login, setelah itu exit. Lalu masukkan enable secret class untuk
privilege usage mode password. Lalu exit lagi, maka akan tampil seperti ini. Lalu pengerjaannya sudah menjadi 18%. Nah, kita bisa menggunakan running config, show running config untuk melihat kata sandi apa yang sudah kita gunakan. Nah, kemudian kita keluar untuk mengecek apakah sudah benar. Nah, ternyata sudah benar passwordnya. Yang pertama itu Cisco, yang kedua kelas. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memverifikasi password konfigurasi untuk S1. Kita masuk ke config terminal, kemudian ketikkan atau masukkan banner MOTD-nya. Di sini saya menggunakan banner MOTD-nya seperti yang ada pada contoh pengerjaannya atau tugas pengerjaannya yang di sampingnya itu. Authorized access only violators will be prosecuted to the full extent of the law. Enter. Kemudian exit. Lalu exit lagi. Kemudian masukkan passwordnya, yang pertama Cisco. Lalu enable, kemudian class. Nah, di sini bisa kita lihat banner MOTD-nya sudah muncul. Unauthorized access only violator will be prosecuted to the full extent of the law. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasinya ke dalam NVRAM. Ini step keempat ya. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan step ketiga, maka pengerjaannya bertambah menjadi 22%. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke step keempat. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Yang pertama kita ketikkan copy running config startup config, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu sudah selesai, maka lakukan pada switch yang kedua. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, kita masuk ke config terminal, kemudian mengganti hostname-nya menjadi S2. Lalu setelah itu masuk ke passwordnya, line console mall, kemudian password konsolnya yaitu Cisco, kemudian usage mode privilege passwordnya, pertama login, exit. Nah, kemudian masuk ke enable secret password, enable secret class maksud saya. Kelas itu passwordnya, kemudian exit. Lalu ketikkan show running config, maka akan muncul apa yang sudah kita kerjakan tadi ya, atau kita bisa melihat passwordnya maksud saya di situ. Nah, pengerjaannya sudah bertambah menjadi 45%.
selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Kita masuk dulu ke terminalnya, enable passwordnya, lalu kita masuk ke config terminal. Nah, lalu masukkan banner MOTD sama seperti tadi ya. Ini step ketiga di switch yang kedua. Authorize, access only violators will be prosecuted to the full extent of the law. Enter. Nah, pengerjaannya sudah bertambah menjadi 50%, artinya verifikasi password konfigurasi untuk S2-nya sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat banner yang kita masukkan sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah terlihat, artinya sudah masuk, berarti konfigurasinya berhasil. Kita akan melakukan tahap berikutnya. Pertama kita masuk dulu ke terminalnya dengan cara masukkan password yang pertama, kemudian enable, lalu password yang kedua. Nah, kita akan menampilkan apa yang sudah tadi kita konfigurasi ya. Nah, di sini passwordnya pun sudah terlihat, password Cisco login. Nah, di situ. Nah, kita akan menyimpan konfigurasinya ke nvram dengan cara mengetikkan copy running config startup config seperti pada S1 sebelumnya. Nah, pengerjaannya akan bertambah menjadi 54%. Kita akan masuk kembali ke config terminal. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC 1 dan PC 2. Pertama, kita akan melakukan IP konfigurasi pada tabel yang sudah tersedia. Nah, kita masukkan IP address-nya sesuai dengan tabel IP addressing yang ada pada pengerjaan, yaitu 192.168.1.1. Subnet max-nya 255, 255, dan 255. Nah, lakukan addressing ini pada PC 1 dan PC 2. Kita lakukan lagi di PC 2. IP address-nya 192.168.1.2, kemudian max-nya 255, 255, dan 255. Nah, kita lihat apalagi yang akan kita lakukan. Nah, kita akan mengecek connectivity antara PC dan switch-nya. Nah, kita ketik ping 192.168.1.253. Pasti hasilnya akan request timeout.
Kenapa pingingnya tidak berhasil? Karena switchnya belum dikonfigurasi dengan alamat IP. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan konfigurasi dulu terhadap S1 dengan menambahkan IP address-nya. Caranya yaitu pertama kita masuk ke config terminal. Kita akan mengerjakan di S1-nya dulu ya. Lalu masuk ke interface VLAN 1. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Kemudian masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian no shutdown. Kenapa no shutdown? Agar interface-nya akan selalu aktif dan tidak mati atau tidak off. Nah, pengerjaannya sudah bertambah menjadi 86%, artinya sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan melakukannya pada switch yang kedua. Nah, sebelumnya kita juga bisa melihat dulu IP address yang tadi sudah kita masukkan itu sudah terdaftar atau belum, dengan cara ketikkan show IP interface brief . Interface brief . Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di situ sudah ada VLAN dengan IP address-nya sudah masuk, sudah yes manual up. Artinya sudah terkonfigurasi. Nah, kalau dilihat di atasnya itu tuh belum kan. Nah, sekarang karena sudah terkonfigurasi, jadi IP address-nya sudah terdaftar atau sudah terkonfigur. Nah, kita akan melakukan di S2 seperti yang barusan ya. Kita akan melakukan konfigurasi alamat IP address-nya. Kita keluar dulu dari terminal, kemudian kita akan menampilkan dulu show IP interface brief. Kita akan melihat apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini kan belum, unsigned, artinya belum terdaftar, maka kita akan mendaftarkannya. Pertama kita masuk ke terminal.
Kemudian kita akan masuk ke interface VLAN 1. Lalu masukkan IP address-nya. IP address 192.168. Titik 1.254, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu no shutdown agar interface-nya tetap aktif. Kita exit. Lalu exit lagi. Kemudian kita akan tampilkan apakah yang tadi sudah kita konfigurasi sudah ada atau belum. Show IP interface brief. Nah, di sini VLAN-nya sudah terdaftar ya, 192.168.125.4. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan show running config. Nah, di situ VLAN 1 IP address-nya sudah ada ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat completion-nya atau pengerjaannya sudah 100%, artinya semuanya sudah kita kerjakan. Nah, sekarang untuk mengecek apakah benar-benar sudah terkonfigurasi atau belum, kita akan melakukan tes ping. Yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Ping 192.168.1.2. Nah, sudah reply from 192 dan sekian, artinya sudah terkonfigurasi. Kemudian kita akan mengetesnya dari PC 1 ke switch 1. Nah, jika masih ada yang request timeout tapi yang lainnya sudah reply from, maka kita bisa mengulangi pingingnya lagi. Nah, ini setelah kita ulangi pingingnya, semuanya menjadi reply from, artinya dari PC 1 ke switch 1 sudah terkonfigurasi. Kemudian kita akan melihat konfigurasi dari PC 1 ke switch 2. Nah, jika terjadi hal yang sama lagi seperti tadi, maka ulangi lagi sampai semuanya menjadi reply from. Nah, artinya ini semua sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan mengecek tes pingnya dari PC 2 ke PC 1, switch 2, dan switch 1. Ping 192.168.1.1. Nah, sudah reply from semua, artinya sudah terkonfigurasi semua. Lalu ping 192.1.2. Nah, sudah terkonfigurasi semua, artinya sudah berhasil semua ya.
Seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.